Maka dibimbing kita sebelum minum, ada bimbingan dalam Islam. Ambil dengan tangan kananmu, khuz biyaminika ma yalik, sammillah, au qul bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan nama Allah melekat pada aktivitas minum itu. Bismillahirrahmanirrahim, saya minum. Nah, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang mengkonfirmasi perbuatan minum seketika berubah jadi amal soleh dan punya nilai hasanah. Dunia itu artinya singkat, pendek, rusak. Dari kata dana yadnu dunuwan wa dunyaan, sesuatu yang bergerak cepat, singkat, dekat, dan punah. Teman-teman, pertama saya mau katakan begini, sesibuk apapun kita, setinggi apapun status yang kita miliki, apapun yang melekat pada diri kita hari ini, status kita tetap tidak akan berubah sebagai hamba Allah yang pasti pulang. Satu saat kita akan kembali kepada Allah dan sudah punya kepastian akan ditanya tentang segala misi yang ditugaskan pada kita, sejauh mana kita bisa optimalkan. Tugas itu cuma dua. Yang pertama, menjadikan semua kegiatan kita di dunia ini sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah. Nah, semua kegiatan yang kita kerjakan, yang kita niatkan untuk membuktikan bahwa kita seorang hamba yang bertuhan, itu disebut ibadah namanya. Orangnya disebut abdun, jamaknya disebut ibad. Jadi konsepsi dasarnya, apapun yang kita kerjakan, aktivitas di dunia ini, entah itu sifatnya ritual, seperti kita sholat misalnya, yang muslim, ataupun kegiatan-kegiatan interaksi harian kita. Bisa bersifat sosial, Anda yang bekerja di birokrasi, atau yang berbisnis, berdagang, mengajar, semua kegiatan kita yang kita kerjakan untuk membuktikan bahwa kita itu bertuhan, maka itu disebut ibadah. Nah, saat kita mengerjakan ibadah itu, pekerjaan itu, ketika kita niatkan untuk menjadi ibadah, maka pekerjaan itu punya sifat baru. Ini dasarnya dulu ya, saya coba tanamkan dulu. Nah, dalam bahasa Indonesia itu, pekerjaan bila diterjemahkan ke bahasa Arab, apapun jenisnya, itu disebut dengan amal namanya. Ya, amal itu terjemahannya aktivitas, pekerjaan. Nah, bila pekerjaan itu kita tujukan untuk penghambaan kita pada Tuhan, maka disifati dengan amal, dengan kata baru yang menunjukkan bahwa amal itu dikonfirmasi, disetujui oleh Tuhan. Namanya soleh. Maka bertemulah amal dengan sifat soleh, disebut amal soleh. Nah, tugas kita itu hanya memastikan bagaimana semua pekerjaan kita menjadi soleh. Itu saja. Jadi, tidak bisa soleh itu disebut dengan baik saja, tidak. Soleh itu kebaikan yang disetujui oleh Allah. Kebaikan yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena nanti ada orang berbuat baik, tapi motivasi kebaikannya bukan untuk ibadah. Standar berkehidupan saja. Ya, oke, saya kembalikan supaya cepat. Tugas kita, apapun yang kita kerjakan, saya mau makan, bagaimana makan saya ini Allah senang. Bagaimana berpakaian saya ini sesuai dengan petunjuk Tuhan. Maka makan pun aktivitasnya bagaimana menjadi soleh. Berpakaian bagaimana menjadi soleh. Nah, supaya semua kegiatan kita menjadi soleh, maka datanglah panduan. Itulah yang menjadikan di dalam Islam semua kegiatan itu ada panduannya yang kita sebut dengan doa untuk mengkonfirmasi sekaligus merubah satu kegiatan yang sifatnya rutinitas biasa menjadi kegiatan ibadah. Jadi kalau Anda tanya, mengapa saya makan ada doanya?
Mengapa minum ada doanya? Mengapa bangun tidur ada doanya? Mengapa urusan maaf ke toilet pun ada doanya? Bahkan langkahnya diatur. Bukan sekedar untuk membimbing kita menjalani aktivitas, tapi untuk memastikan semua yang kita kerjakan itu punya nilai di hadapan Tuhan. Nah, itu yang kita jaga sampai kita pulang. Jadi sepanjang kita menjadikan semua kegiatan kita menjadi baik di hadapan Allah, maka nanti ada nilai yang diberikan. Nilai yang diberikan itu fungsi dunianya membuat keadaan kita tertata menjadi lebih baik, sehingga kebaikan-kebaikan berupa rizki, ketenangan, kenyamanan, apresiasi itu datang. Nah, kebaikan ini nanti dikonfirmasi di akhirat dalam bentuk pahala yang kita dapatkan saat mengerjakan itu. Nilainya disebut dengan hasanah namanya. Apa namanya? Jadi kita dapat 3 kata baru ya. 1 ibadah, 2 amal soleh, 3 hasanah. Jadi misal, saya beri contoh singkat. Ini ada gelas, di dalamnya ada air. Saya mau minum, misal. Minum ini kegiatan rutinitas, fungsinya menghilangkan haus. Tapi bagaimana kita menjadikan aktivitas minum ini menjadi ibadah? Dari sekedar amal jadi soleh, yang punya fungsi hasanah. Ini yang mau saya jelaskan. Maka dibimbing kita sebelum minum, ada bimbingan dalam Islam. Ambil dengan tangan kananmu, khuz biyaminika ma yalik, sammillah, au qul bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan nama Allah melekat pada aktivitas minum itu. Bismillahirrahmanirrahim, saya minum. Nah, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang mengkonfirmasi perbuatan minum seketika berubah jadi amal soleh dan punya nilai hasanah. Nah, apa yang dimaksud hasanah di dunia? Air yang kita minum nanti melewati fungsi dasarnya. Fungsi dasarnya menghilangkan haus. Anda mau minum apapun, minum. Fungsi awalnya menghilangkan apa? Haus. Tapi ketika hasanah hadir pada minuman yang kita minum itu, maka datanglah kemudian keberkahan dari hasanah itu yang menyertainya. Air ini sekalipun sedikit diminumnya, tapi ada hasanahnya, dia berubah menjadi keberkahan untuk dunianya. Berkah itu gampangnya begini, ziyadatul khair wastimraruhu. Paham? Tidak. Bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten kebaikan itu melekat dalam perjalanan aktivitas kita. Jadi minuman ini bukan sekedar menghilangkan haus, tapi menjadi tenaga yang dengan tenaga itu mudah kita berbuat baik. Maaf, ada orang minumnya banyak, makannya banyak, tapi untuk beraktivitas yang positif dia nggak mampu. Bukan sekedar ibadah ritual, tidak. Berpikir tidak tajam. Diskusi tidak keluar argumen. Kegiatannya kurang positif. Itu artinya ada keberkahan yang berkurang pada perangkat kehidupannya. Nah, hasanah itu mengkonfirmasi segala yang kita kenakan dalam hidup, membawa nilai-nilai yang membuat kita tampil lebih baik. Kapan pakaian ini berkah? Bukan hanya ketika pakaian ini bisa melindungi sesuatu yang harus kita tutup, aurat kita. Tapi ketika kita kenakan pakaian ini membuat kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Kapan sepedanya berkah? Kapan sendalnya berkah? Kapan kacamatanya berkah? Kapan handphonenya berkah? Apakah pada handphone itu meletak hasanah? Jika yang diposting itu hanya gibah, jika yang diposting tidak pernah produktif, jika yang diposting itu celaan, itu tandanya tidak ada barokah di dalamnya. Mungkin syududu yang ada itu. Nah, jadi sederhananya adalah bagaimana jadi suami yang diberkahi, jadi istri yang diberkahi, jadi anak yang diberkahi, jadi teman yang diberkahi.
Konsepnya adalah bagaimana menjalani peran dalam kehidupan jadi orang baik. Jadi jadi muslim itu pasti baik. Kenapa Islam turunnya di tempat yang paling kompleks penyimpangannya sehingga disebut dengan jahiliyah? Jahiliyah itu bahasa singkatnya hatam kriminal. Jadi semua jenis kriminalitas dengan segala kompleksitasnya itu khatam dilakukan. Islam turun merubah suasana itu tiba menjadi lebih baik. Jadi kalau ada umat Islam mengaku muslim, keluar dari perangkat tubuhnya sesuatu yang tidak baik, tidak berkah, maka ada yang tidak soleh yang dia konsumsi dalam hidupnya. Ada yang tidak soleh yang masuk ke dalam bagian-bagian tubuhnya. Sehingga alih-alih matanya melihat yang baik, dibimbing dengan keberkahan, tapi mata beralih untuk memandang sesuatu yang tidak positif. Lisan berkata sesuatu yang tidak baik, sampai ke ujung kaki. Nah, tugas kita selama hidup, memastikan semua bagian tubuh yang melekat pada diri kita ini, berfungsi dengan baik, dan menjalani peran-peran kehidupan yang melekat pada diri kita dengan lebih baik. Jadi anak yang baik, jadi istri yang baik, suami yang baik, demikian seterusnya. Oleh karena itu, fitrah di lisan kita selalu mengatakan, saya ingin punya anak yang soleh. Saya ingin punya suami yang soleh. Istri yang soleha. Ya, kalau perempuan tinggal ditambah tak untuk membedakan gendernya. Ya, jadi saya ingin suami yang soleh, perempuan soleha. Muslim, muslimah. Mukmin, mukminah. Soim, masuk ya. Oke, balik. Agak cepat sedikit. Jadi, kita sering memohon pada Allah supaya semua kegiatan kita itu punya hasanahnya. Nah, nanti setiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini, yang kita niatkan untuk jadi amal soleh, punya hasanah. Hasanah di akhiratnya berubah bentuknya dari yang tadinya keberkahan dunia, menjadi pundi-pundi pahala. Itu yang kita bawa pulang. Ya, saya logikakan sebentar ya. Ini ada flip chart, jadi saya sedikit visualisasikan. Oh, maaf, whiteboard. Mungkin tidak bisa mengcover keseluruhan, tapi mudah-mudahan agak terlihat ya. Belakang terlihat ya? Ya, insya Allah ya. Saya tulis dulu ya, baru kelihatan. Oke. Ini ada kita alur perjalanan hidup kita dulu ya. Ini di akhirat. Ini waiting room di alam kubur. Ini yang insya Allah kita lalui. 1, transit di sini. 2, berakhir di sini. Teman-teman, akhirat itu ujung sesuatu yang tidak ada pangkalnya lagi. Jadi ada akhir, ada akhirat. Kalau sudah pakai tak akhirat, artinya ujung sesuatu yang tidak ada lagi awal setelah itu. Jadi kehidupan kalau sudah di situ, selesai. Nggak bisa pindah. Nanti problemnya cuma 2. Apakah di tempat yang baik, dinamakan dengan surga, atau di tempat yang tidak inginkan, kita berada di sana, yaitu neraka. Baik ya? Pelan-pelan. Sekarang kita ada di mana? Di Smesko ya. Baik. Ini bagian dari dunia. Apa artinya dunia? Boleh angkat tangan? 500.000? Ya, Mbak, silakan. Boleh berdiri? Ya, cepat saja. Boleh dibantu dipinjamkan mic-nya? Ya. Tidak usah ditiup, tidak panas. Langsung. Dibantu volumenya. Saya hitung sampai 3 sebelum waktu habis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Ustadz. Ya. Setahu saya adalah dunia adalah tempat yang kita injak saat ini. Kita berada di planet bumi, planet nomor 3 ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan bagaimana kita
bersikap, kemudian juga bagaimana kita hidup di dunia ya, yang nanti juga ada yang namanya hidup terakhir, namanya hidup di akhirat yang akan Baik. kekal. Jadi dunia menurut saya yang saya ketahui adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melakukan sesuatu, dan bagaimana kita nantinya bisa menabung amal soleh untuk kita bawa menuju ke akhirat. Baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangan? Ya. Terima kasih ya. Dan ini menunjukkan bahwa Anda sedang berada dalam fitrahnya. Ya. Jadi di antara fitrah perempuan itu disebut dengan nisa, salah satunya senang mengungkapkan apa yang dirasakan. Gitu ya. Makanya nanti dalam rumus rumah tangga, suami itu jangan pernah mendebat istri kalau sedang marah. Tunggu sampai tenang. Dan kalau sedang tenang, jangan didebat, nanti dia marah. Oke, bagus pernyataannya, tapi belum sampai pada titik yang saya maksudkan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin menjawab Ustadz, saya Nia dari Citayam. Bagi saya dunia itu bumi beserta isinya, ya makhluk ciptaan Allah beserta alam dari seluruh peradaban makhluk hidup, baik itu manusia dan makhluk hewan, tumbuhan lainnya, dan juga bagaimana mereka berinteraksi. Baik. Ya, hablum minanas. Berinteraksi dengan makhluk ciptaan lain, dengan tumbuhan, dengan hewan. Nah, itu ada di dunia. Baik. Berikan tepuk tangan, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu Nia. Baik. Ibu Nia, kepanjangannya dunia. Baik. Ya, masing-masing tetap dapat 500.000 ya. Baik. Sudah, waktu habis Mas. Nanti ya, insya Allah. Belakang. Dunia itu artinya singkat, pendek, rusak. Dari kata dana yadnu dunuwan wa dunyaan, sesuatu yang bergerak cepat, singkat, dekat, dan punah. Jadi tempat yang kita pijaknya namanya ardun. Ya, tempat yang kita pijak, kita ada di bumi namanya ardun. Sifat kita ada di situ disebut dengan dunia. Karena segala yang kita lakukan di tempat ini berlangsung sedemikian cepat. Ya, kayaknya baru tadi ya acara ini, padahal kan sudah berlangsung selama 2 hari. Kayaknya baru kemarin deh lulus sekolah, padahal sekarang sudah berumah tangga dan punya cucu. Itulah dunia. Dan segala yang kita kerjakan ataupun kita tinggalkan pada akhirnya rusak. Apapun itu. Ini jangan diapa-apain gelas ini, simpan saja. Dalam durasi tertentu dia rusak. Itulah dunia. Apa pesan yang ingin saya sampaikan filosofisnya dari makna ini? Berebut pada sesuatu yang akan rusak. Itu membuang-buang energi. Karena itu sangat disayangkan kalau ada orang menjatuhkan kehormatannya atau bertarung pada yang tidak baik, hanya memperebutkan dunia pada apa yang akan rusak. Nah, supaya tidak rusak, rubahlah kualitas pekerjaan kita menjadi amal soleh. Di sini yang kita kumpulkan amal soleh, konfirmasinya menjadi ibadah. Ini tugas pokok kita, dalilnya Quran surah 51 bagi yang muslim ayat 56. Ketika ini kita kerjakan, otomatis kita mendapatkan feedback dari perbuatan ini, mengarahkan kita pada nilai-nilai kebaikan. Itu yang kita sebut dengan hasanah namanya. Nah, kita kan mau pindah nanti ke sini, kita akan tinggalkan ini. Hukum mengatakan, setiap berpindah tempat, maka kita harus mengikuti aturan di tempat baru itu. Sepakat ya? Anda pindah dari Jakarta ke Bandung, maka ikut aturan yang ada di Bandung. Anda pindah ke Malaysia, tugas tertentu, maka mata uang yang berlaku ringgit. Aturan yang berlaku aturan Malaysia. Nggak bisa kita memaksakan, saya pengen aturan Indonesia diterapkan di tempat lain. Itu mustahil.
Jadi Anda bayangkan, di interdunia saja, aturannya bisa berubah, tidak sama, maka bagaimana ketika kita meninggalkan dunia? Mustahil Anda ingin sama. Pindah di antara dunia saja, aturannya sudah berbeda. Maka pindah ke sini pun, dia punya aturan sendiri. Berpindah ke sini, ini punya aturan sendiri. Bekalnya tidak sama, aturannya berbeda. Sekarang pertanyaannya, ada nggak di muka bumi ini satu referensi yang menjelaskan bagaimana suasana di alam kubur ini, bekal apa yang harus kita bawa, seperti apa persiapannya, apakah kita desain kuburan di atas dengan begitu mewah, terkonfirmasi di dalamnya akan ikut mewah, atau dia punya aturan sendiri? Nah, saya meriset dari sekian banyak kitab suci atau yang disucikan di muka bumi ini firm. Hanya Al-Quran yang menjelaskan terperinci tentang segala yang terkait dengan kehidupan, baik di dunia, alam kubur, sampai ke akhiratnya. Dan menjelaskan detail apa yang dibawa ke sini bekalnya, apa yang bermanfaat di sini. Nah, ketika kita mengonfirmasi ini tentang hasanah, lalu Tuhan katakan di Quran surah Al-Adiyat misalnya ayat 9, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur." Quran surah ke-82 ayat ke-4 misalnya, ya, wa idzal qubur bu'thirat. Ketika seseorang masuk ke dalam alam kuburnya, meninggalkan semua perangkat dunianya. Ini hilang semua nih. Gak akan dipakai. Sudah tanggal. Nah, yang dibawa apa? Nah, amal soleh ini ketika menghasilkan hasanah, maka hasanah di dunia sifatnya barakah. Ketika meninggalkan dunia, hasanah itu dikonfirmasi menjadi ajrun namanya. Dalam bahasa Quran, ajrun jamaknya ujurun, bahasa kitanya pahala. Ini pelan-pelan ya. Ini nggak akan tampak sekarang. Nanti begitu mau pindah ke alam kubur, baru ditampakkan hasil yang telah kita dapatkan selama hidup berupa pahala itu. Ya, kalau pengen segera ya silahkan. Ya, itu pilihan masing-masing. Udah, sini ya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Wa basyiril mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Ajrun hasana. Jelas? Maka setiap mengerjakan satu perbuatan, detil sekali. Jadi amal soleh, maka kita punya 10 nilai pahala dari satu perbuatan hasanah. Ini yang bisa bawa pulang nih ke sini. Anda bikin status di handphone misalnya. Anda hanya tuliskan satu ayat saja. Misal, kita tuliskan misalnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, semua yang melekat pada pribadi Rasulullah teladan terbaik untuk hidup kita semua. Bikin status. Status itu, begitu kita tuliskan, kita niatkan untuk jadi amal soleh, maka dia melahirkan 10 nilai kebaikan yang kita bawa pulang. Itu ditemukan di Quran surah ke-6 di ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang bernilai hasanah, maka dituliskan baginya 10 nilai kebaikan yang dia bawa pulang nanti. Handphonenya saat meninggal tidak ikut ke alam kubur. Anda boleh tes, itu rusak sendiri. Rusak sendiri. Boleh kalau mau coba bikin wasiat sekarang, mama kalau aku meninggal kangen, handphoneku simpen aja. Kalau mama kangen miss call aja ya. Tapi yang khairayyarah miss call-nya. Kan miss call ada 2 kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairayyarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrayyarah. Oke, ini yang dibawa pulang. Ini nanti akan ditimbang di akhirat. Handphonenya nggak ditimbang, jilbabnya nggak ditimbang, PC-nya nggak ditimbang. Yang ditimbang itu apa value dari semua yang kita kenakan, yang kita bawa pulang. Karena hukumnya beda. Aturannya nggak sama. Itulah yang menjadikan kita sering berdoa. Doanya insya Allah kita hafal. Bahkan menjadi doa puncak bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Itu ada di Quran surah kedua di ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Dan di antara sekian manusia yang beraktivitas, ada yang konsisten, dia berkomitmen pada dirinya dengan memohon pada Tuhannya, ya Allah, bimbing aku sehingga hidupku di dunia itu punya nilai. Aku jadi orang baik. Dan kebaikanku dikonfirmasi di akhirat yang membebaskan aku dari ancaman-ancaman neraka. Jadi hidup kita selama berkehidupan hanya memastikan kita jadi orang baik, apapun statusnya. Dan kebaikan itu punya nilai di hadapan Allah. Itu dulu pengantarnya. Ya. Nah, kita belum mulai ya. Ini kita baru mukadimah nih. Nggak, saya serius. Di sini pengen 2 jam dari itu. Nih. Tuh. Pelan-pelan ya. Sampai di sini bisa dipahami jalan hidup kita? Baik. Itu standarnya awalnya. Tapi apakah semua yang kita kerjakan, semua terkonfirmasi soleh? Tugasnya kan menjadikan semua bagian tubuh soleh kan? Baik, apa fungsi mata? Bukan sekedar melihat, melihat yang soleh. Ketika yang dilihat ini tidak soleh, tidak baik, palingkan pandangan. Itu dasarnya. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Apa fungsi lisan? Bicara yang baik, yang soleh. Kalau yang tidak baik itu muncul, jangan diungkapkan. Maaf, berbicara yang kotor itu tak baik. Gibah itu tak baik. Merendahkan orang tak baik. Bagi orang yang hasanah, tidak akan keluar kosa-kata itu. Tidak akan keluar. Nah, tapi pertanyaannya adalah, betapa banyak orang menginginkan hisab ringan di akhirat, mendapatkan surga sebagai tempat pulangnya, tapi dia punya kesadaran bahwa mungkin kesolehannya belum cukup membawa dia pulang kepada Allah dalam suasana yang lebih baik. Contoh, kita tes sekarang, kita masuk pada intinya. Siapa yang merasa sampai malam ini amal solehnya sudah banyak? Boleh angkat tangan. Turun. Gak usah malu-malu. Oke, siapa yang merasa amal salahnya lebih banyak dibanding solehnya? Oke, terima kasih. Turun. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang ingin sekali masuk surga? Insya Allah. Firdaus bersama Nabi. Oke, saya ulangi ya. Siapa yang merasa salahnya banyak? Ingin masuk surga? Firdaus bersama Nabi. Oke, saya info saja, info ya. Kenal Nabi Adam kan? Kenal di mana? Oke. Nabi Adam kan diizinkan ngasih contoh pernah salah kan? Salahnya berapa kali? Sekali keluar dari surga. Anda ngaku banyak pengen masuk. Nah, disinilah Allah mendeklarasikan betapa rahmatnya luar biasa dan memahami, sangat mengetahui tentang kondisi fitrah kita. Sepanjang dalam diri kita ada satu potensi yang menyebabkan seseorang bisa terjerumus pada kesalahan, maka tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini kita masuk pada pengantar yang kedua. Selesai pengantar kedua, saya berikan satu cerita dengan singkat dan selesai materi saya. Kemudian kita diskusi, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Baik. Jelas insya Allah? Ya, kalau jelas mari kita akhiri. Ini sudah paham ya konsep ini ya. Maksud saya gini, ada 3 tipikal orang yang berinteraksi dalam pengetahuan. 1, hanya sekedar mendapatkan info, hanya ingin tahu. Masuk telinga kanan, tinggal sebentar keluar kiri. Yang kedua, orang yang paham dengan informasi itu. Dia dapat informasi, data jadi informasi, diolah jadi knowledge. Yang ketiga, ini tingkat tertinggi. Dari pemahaman itu, dia punya komitmen dan dorongan kuat untuk mengerjakan, mengamalkan apa yang ngepahami itu. Nah, saya berharap kita semua masuk pada golongan ketiga itu. Ya, dan itu tidak cukup dengan amin. Buktikan, ketika keluar dari sini, pandangan kita soleh, kata-kata kita soleh, dan pertemuan ini merubah kita menjadi lebih baik.